Baik, pada video ini gue mau bikin tutorial soal mungkin lagi marah kali ya teknik yang dimana ngebocorin database. Jadi kan banyak nih kasus-kasus yang memang itu nyerang ke baik itu ke pemerintahan ataupun ke lembaga-lembaga yang lainnya. Jadi di sini ada nama tekniknya SQL injection. Jadi, dengan SQL injection ini memang kita bisa memasukkan query dari SQL ke dalam web yang memang itu rentan dengan kerentanan SQL injection. Alhasil, kalau memang kita input parameter SQL, nanti si web ini bakal ngerespon itu adalah parameter SQL yang dimana kalau kita eksekusi perintah-perintah SQL yang bisa membuka database, nama tablesnya atau kolomnya, itu kan bisa berdampak kepada confidential dari sisi database-nya. Nah, baik. Untuk testing di sini gue pakai web yang memang ini untuk belajar ya. Web ini memang dibuat rentan. Nah, di sini dikasih warning kalau web ini adalah bukan real shop. Ini adalah example PHP application yang dimana ini disengaja dibuat rentan untuk melakukan web attacks ya, web application attack. Nah, apa aja nih web application attack yang memang disediakan oleh testphp.fluentweb.com? Ini ada SQL injection, XSS, CSRF, dan yang lainnya. Nah, pada video ini kan memang kita lebih ke arah fokus untuk SQL injection ya. Jadi di sini gue pakai toolsnya namanya SQL Map. Nah, sebelum kita masuk ke arah SQL Map, di sini gue pakai server Biznet Geo. Nah, jadi di Biznet Geo ini gue pakai untuk supaya lebih cepat dari eksploitasinya untuk SQL Map-nya. Nah, jadi di sini kan ada banyak nih ya paket-paketnya dan di sini juga udah tercompliance beberapa sertifikasi internasional mulai dari PCI DSS sampai dengan sertifikasi ISO macam-macam nih ISO-nya sampai ke informasi ISO 27K1 atau terkait dengan Information Security Management. Nah, di sini dari sisi pricing-nya gue beli harganya 50.000, yang didapetin adalah satu core dengan RAM-nya 1 GB. Nah, storage-nya ini yang gue dapetin adalah 60 GB. Nah, ini harganya 50.000 per bulannya. Nah, jadi ini gue pakai VPS Biznet Geo supaya lebih cepat dari hasil scanningnya, percobaannya, dari eksploitasinya, karena kan ini memang butuh koneksi yang cepat juga ya untuk ngelakuin ini. Nah, jadi target di sini ada tes PHP Fluent Web. Nah, kalau untuk SQL injection, ini contoh paling mudahnya kita bisa nambahin parameter petik. Nah, jika di sini ada list product .php tanda tanya cat1. Nah, cat1 ini kan sebuah parameter ya. Nah, kalau misalnya web itu rentan dengan SQL injection, maka kalau kita tambahin petik di sini, nah, ini kan URL encoding ya. Petik itu direpresentasikan kalau di URL encoding itu persen 27. Jadi kalau tiba-tiba berubah, kok ini yang gua searching tanda petik kok malah jadi persen 27, itu memang di sini kalau di URL menggunakan namanya URL encoding. Nah, kalau memang misalnya web itu rentan dengan SQL injection, maka di sini akan muncul pesan error. You have error SQL syntax. Nah,
Dalam hal ini, kalau kita masukin parameter petik, berarti ini, si URL ini, parameter URL ini, itu langsung terkoneksi dengan database. Nah, misalnya coba kita contoh, ini kan 1 tadi ya kan, coba kita contoh 2. Kalau 2 itu biasanya ke halaman yang lain. Nah, ke halaman Paintings. Kalau Paintings juga kita ketik enter, nah dia akan muncul error lagi. Berarti ini semakin meyakinkan bahwa website ini memang, rentan dieksploitasi, SQL injection. Tapi balik lagi karena ini memang, web demo, web untuk belajar, jadi ya, nggak ada masalah sih. Ini memang dibuat untuk rentan. Nah, cara penggunaannya memang, kita masuk ke parameter tadi, kita udah tahu nih kalau parameter ini adalah rentan, kita klik copy aja, lalu di SQL Map, kita masukin SQL Map minus U, kita paste, mungkin tanda petik dalam petik ya. Oke, kita gedein. Nah nah, oke. SQL Map minus U, ini parameter yang tadi kita udah, temuin, ternyata di parameter ini ada kerentanan. Oke, kita masukin parameter, DBS. Artinya DBS ini dia akan melakukan enumerasi pada database. Nah, jangan lupa kalau SQL Map itu, dia akan nge-prompt, backend ini menggunakan MySQL. Apakah kamu mau skip pilots? Nah, ini kan ribet ya kalau kita harus ngisi yes, harus ngisi no, harus ngisi apa. Nah, jadi kita, bisa pakai parameter batch. Nah, parameter batch ini digunakan untuk, dia langsung mengisi yes atau no, sesuai dengan rekomendasi dari si SQL Map-nya. Dan ini kan bisa kelihatan ya, kalau si SQL Map otomatis ngisi yes, dan ini juga yang lain. Iya, jadi intinya ini otomatis. Nah, ini juga ada pertanyaan kan, ada pertanyaan parameter, cat vulnerable, apakah kamu mau testing yang lain? Ini no, otomatis. Dia otomatis akan ngisi, pertanyaan-pertanyaan dari SQL Map. Cuman kalau yang mau lebih custom, ya kalau kita mau testing-testing yang lain, ya ini batch-nya bisa dihilangin aja sih. Cuman ya lebih banyak interaksi dari sisi si pengguna SQL Map-nya. Oke, ini SQL Map udah dapetin 2 database ya. Di sini ada Awkward sama Information Schema. Nah, mungkin yang menarik di sini adalah database yang namanya Awkward. Nah, jadi kita bisa jalanin komen yang sebelumnya, kita rubah-rubah dikit lagi. D itu melambangkan database, nama database yang mau kita gali. Nah, ini kan ada 2 database. Kita fokus aja ke Awkward. Di sini, Awkward. Nah, jangan lupa, tables. Oke. Nah, ini comment full-nya. Jadi, dia akan tadi kan kita udah enumerasi database ya, kita mau tahu ada database apa aja nih di target. Nah, dalam database itu kan, di dalamnya itu ada tables. Ada tables, accounting, users, biasanya nih ya, ada tables untuk, administrasi, ya macam-macam. Nah, kita mau tahu nih, dalam database Awkward ini, ada nama tables apa aja yang ada. Nah, kita bisa masukin parameter strip tables. Oke, kita enter. Nah, ini kelihatan bahwa di dalam nama database-nya Awkward ini
ada 8 tables. Nah, tablesnya ada apa aja nih? Ada artis, cards, tag itu kategori, feature, sampai ke users. Nah, dari ini kan kita bisa yang menarik ya. Yang menarik di sini kan ada nama tables users. Secara analogi, pikiran kita sepintas bahwa users itu menyimpan registrasi-registrasi dari orang yang daftar di website tersebut. Termasuk administrator juga ya kan. Administrator itu kan user juga. Nah, otomatis akan masuk ke dalam nama tablesnya si users. Nah, jadi tadi kan kita udah bahas nih. Di luarnya itu kan ada database, dalam database itu kan ada nama tables. Nah, di dalam tablesnya itu ada kolom. Jadi kolom itu adalah field kayak kita main Excel deh. Kalau kita main Excel itu kan, kita contoh nih ya. Kurang lebih SQL itu baik itu MySQL, PostgreSQL itu contohnya kayak Excel sih, kayak kita main Excel. Jadi di sini ada username, di sini ada password, di sini ada mungkin last login kali ya, last login. Nah, oke. Nah, ini tuh adalah nama kolomnya. Nah, isi kolomnya ini ada macam-macam, ada admin, passwordnya mungkin admin, last loginnya mungkin Kamis, misalnya Kamis tanggal 2 September misalnya ya, atau tanggal 6, tanggal 7 September, tanggal 7 September. Biasanya formatnya nggak kayak gini sih, cuma ini lebih gampang ya. Nah, ini adalah kita akan dapetin nama-nama dari si ininya. Nah, ini kan ada username, ada password, ini tuh kolomnya. Nah, isi kolomnya ada ini, ada data-data ini, data-data usernya. Nah, kalau SQL itu kurang lebih kayak Excel sih, untuk lebih jelasnya kayak gini. Oke. Nah, kita udah dapetin nih, ada hal yang menarik. Kita mau coba gali dari nama tablesnya users. Kita ganti aja nama tablesnya user. Nah, kita akan enumerasi ada kolom apa aja nih yang tadi kita udah bahas di Excel. Ada kolom apa aja nih di under tablesnya users, di dalam tablesnya user. Oke, kita masih gunain batch. Oke, kita enter. Oh, di sini kelihatan kan bahwa si SQL Map dapetin name, address, lokasinya, card-nya, kartu kredit, email, password, dan username. Dan ini semua memang dibikin dummy ya, database dummy ya. Jadi ya nggak ada kita melakukan aktivitas yang ilegal gitu. Nah, kita udah dapetin nih, ada 8 kolom. Jadi ada database-nya acquired, nama tablesnya user, di dalam nama tablesnya user ini ada 8 kolom. Nah, kita penasaran nih. Kita akan fokus ke arah mungkin name. Di name ini ada email, ada pass. Oke. Mungkin font juga kali ya. Nah, si batch-nya kita hapus aja deh. Batch-nya kita hapus, kita ganti sama dump. Jadi dump itu untuk nge-extract data dari name, email, pass, dan juga nomor telepon. Oke, kita enter. Nah, di sini kelihatan bahwa name-nya ini kayaknya udah di take over nih ya. JS Divisor Static. Nah, emailnya di sini ada hello@hello.com,
ada pasnya itu ada tes dan dengan nomor telepon sekian. Nah, jadi di sini kita udah bisa dapetin informasi mengenai usernya nih, ya kan? Kalau misalnya di website tersebut ada kartu kreditnya juga nih, misalnya kita tambahin koma aja, tambahin koma tanpa spasi. Nah, nah ini kan kelihatan ada kartu kreditnya sekian, nomor kartu kreditnya. Atau kita bingung nih, ah udahlah bingung lah, kita dump all aja, kita bisa ngedump semuanya. Nah, nah ini ada database-nya dari Upwork, cut item, item price, cuma ini kosong. Cuma ini kalau datanya banyak, ini akan makan waktu banyak sih, soalnya dia akan ngedump dari setiap kategorinya. Dari setiap, kategorinya Katek, mana nih tadi, Quartz Cars, terus dari kategori, nih tabelnya kategori, terus, ini masih scanning, gesin aja. Oh, harus nge-brute force. Ini belum tambahin bed sih. Nah, jadi ngedump all semua itu, parameter dump all semua ini, dia akan ngedump semua nama tables yang ada di dalam database Upworks. Jadi nama tablesnya itu ada 8 ya tadi ya, kalau nggak salah. Nah, nama tablesnya itu ada 8, ada artis, characters, kategori, feature, gue sampai ke user, ini akan di-dump semua. Jadi, tapi ini bakal makan waktu yang lama sih, karena dia akan testing satu-satu pada masing-masing kategorinya. Ini kan bisa kelihatan ada picture di database, ada deskripsinya, this picture, ukurannya 53 kali 12 cm. Wah, ini macam-macam sih datanya. Ya, oke. Seperti itu. Mungkin kalau tekniknya seperti itu dan kalau untuk pencegahan itu dari hard coding-nya. Dari hard coding-nya itu ada nama istilahnya MySQL Real Escape String. Jadi yang di mana kalau kita menggunakan MySQL Real Escape String, apapun parameter SQL ini akan ngebacanya sebuah string. String itu adalah plain text biasa, jadi kalau kita input, ini nggak akan ngaruh ke database. Jadi kalau kita input query SQL, ini nggak akan ngeksekusi di SQL. Jadi SQL ini akan ngebaca bahwa data ini adalah sifatnya plain text. Nah, atau contoh lain, kalau untuk remediasi, untuk pencegahan, ini ada namanya WAF, Web Application Firewall. Nah, WAF ini kan ada macam-macam ya, ada dari Cloudflare, ada F5, Akamai, nah dari Amazon juga ini ada. Cuman ya ini masing-masing ke produk sih, ini lebih ke arah produknya. Seperti itu. Ada yang gratis juga ada, yang berbayar juga ada. Kalau mungkin kalau kalian pakai, kalau di kita kan pakainya CMS-nya itu kan banyaknya WordPress ya. Kalau WordPress itu kan terkenalnya WAF-nya itu WordFence. Nah, WordFence ini ada yang free, ada juga yang bayar. Nah, ini WordFence khusus untuk WordPress. Seperti itu. Ini kalau dari sisi pencegahannya. Mungkin sekian kali ya video dari yang gue bisa sampaikan. Dan stay tune terus ya di channelnya kita. Dan gue bakal ngasih YouTube video-video yang memang ini menarik gitu ya. Menarik untuk dipelajarin dan juga dibahas. Oke, sekian. Terima kasih.